Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 8 Maret 2022. Kami akan hadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. 1 dari 8 karyawan PT Palapa Timur korban KKB Papua berasal dari Ambon. 1 dari 8 karyawan PT Palapa Timur, korban KKB Papua berasal dari Ambon, Maluku. Dia adalah Renal Tega Syetentua, berdomisili di Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku. Rencananya jenazah Renal akan diterbangkan ke kota Ambon Rabu 9 Maret 2022 menggunakan Lion Air. Dikutip dari tribunpapua.com, sebelumnya 8 jenazah karyawan PT Palapa Timur Telematika dibawa ke RSUD Mimika untuk dilakukan pemulasaran Senin 7 Maret 2022 kemarin. Mereka merupakan korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata KKB yang terjadi di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Seperti diberitakan, KKB Papua membantai 8 pekerja PT Palapa Timur Telematika saat melakukan perbaikan Tower Base Transceiver Station PTS 3 Telkomsel di distrik Beoga, Puncak, Papua. 8 orang korban tersebut terdiri dari 3 orang karyawan perusahaan, 4 orang karyawan dari kontraktor perusahaan, dan 1 orang masyarakat lokal atau pemandu. Ini lewat mana kah? Besok pagi jenazah almarhum Renal Tega Syetentua tiba di kota Ambon. Jenazah Renal Tega Syetentua, karyawan PT Pelapa Timur Telematika yang tewas tertembak oleh kelompok KKB, dijadwalkan tiba di kota Ambon Rabu 9 Maret 2022 besok. Kasih Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Moyo Utomo, menyatakan jenazah Renal akan diberangkatkan dari Bandara Timika dengan menggunakan pesawat Lion Air dan tiba di Ambon Rabu besok sekitar pukul 7 pagi. Moyo menambahkan setelah jenazah tiba langsung diantarkan ke rumah duka di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon untuk disemayamkan. Seperti diketahui, 8 karyawan Palapa Timur Telematika tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Rabu 2 Maret 2022. 8 karyawan PTT tersebut tewas dibunuh oleh KKB saat melakukan perbaikan Tower Base Transceiver Station 3 Telkomsel di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Untuk jasa-jasa disemayangkan di sana Tribuners. Jadi jenazah 8 jenazah dikerahkan ke Mabes 3. Selanjutnya, Tribuners, kebakaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku. Kebakaran terjadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Maluku Selasa 8 Maret 2022 pukul 12 siang. Pantauan tribunambon.com, di lokasi asap hitam mengepul dari bagian atas bangunan yang terletak di Jalan Rijal itu. Para pegawai tampak panik dan berlari keluar dari dalam gedung.
Sejumlah barang penting juga sempat diselamatkan, di antaranya berkas laptop dan beberapa barang lainnya. Petugas Damkar Manise pun akhirnya datang 5 menit setelah kejadian. Kepala Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Edwin Patikawa, mengatakan kebakaran terjadi di Tenggarai akibat korsleting listrik. Dalam kebakaran itu, Damkar Manise menerjunkan 2 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Lanjutnya, pihak Damkar Manise mendapatkan informasi kebakaran tersebut 5 menit setelah kejadian. Saat tiba di lokasi, asap sementara mengepul dan keluar dari bagian genteng atas salah satu ruangan. Petugas yang tiba langsung melakukan upaya-upaya pemadaman dengan menyiram ke dalam gedung. Beberapa petugas lainnya berusaha menghalau kabel listrik yang berada tepat di atas bangunan agar tidak terjadi kebakaran yang lebih besar. Setelah 20 menit, api di atas plafon akhirnya bisa dipadamkan oleh petugas damkar. Juga pegawai kita kebetulan ada di sini untuk beritahu kalau ada korsleting. Yang kami kira tadi itu korsleting, padahal dia sudah menghanguskan kuda-kuda kap bangunan. Itu kita langsung semprot melakukan penyemprotan dan kira-kira 15 sampai 20 menit sudah bisa teratasi. Nggak ada. Berapa unit? Dua unit yang dikirimkan untuk membantu proses pemadaman. Oke. Kerugian akibat kebakaran di kantor PMD Provinsi Maluku ditaksir 200 juta rupiah. Kerugian akibat kebakaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Provinsi Maluku pada Selasa 8 Maret 2022 diperkirakan mencapai 200 juta rupiah. PLT Sekretaris Dinas PMD Provinsi Maluku Umar Helut mengatakan kebakaran tersebut terjadi pukul 12 siang hari, di mana menghanguskan 2 buah ruangan kerja. Kebakaran terjadi adanya arus pendek listrik yang terjadi akhirnya menghanguskan plafon di salah satu ruangan. Selanjutnya perkiraan kerugian tersebut terbagi ke dalam 2 jenis. Pertama terkait gedung dan bangunan, kedua terkait inventaris kantor seperti meja, laptop, dan dokumen berharga. Diberitakan sebelumnya kebakaran di depan kantor DPRD Kota Ambon itu terjadi sekitar pukul 12 siang hari. Ketika kebakaran terjadi, para karyawan langsung berusaha keluar sambil menyelamatkan barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Apa yang menyebabkan kebakaran ini, Pak? Oh ini arus pendek. Oh, arus pendek. Arus pendek, korslet. Korslet. Ini yang terbakar apa, Pak? Yang terbakar adalah di atas, di bagian di atas loteng ini, Balkon. plafon. Oh, itu berapa ruangan atau? Ada dua ruangan yang dia kerusakan. Kerusakan. Itu kira-kira kerugiannya berapa? Apa yang rusak, Pak? Ya sekitar 200-an. 200 juta ya, Pak ya? Itu kerugiannya apa, Pak? Maksudnya laptop apa ada apa? Ada plafon yang rusak, ada peralatan elektronik yang rusak, ada laptop yang Rusak. Sama berkas ya, Pak? sama berkas yang berharga itu adalah berkas. Berkas. Oh, oke. Ini kejadian sekitar pukul berapa nih, Pak? 12.15. 12.15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tepatnya berada di depan DPRD Kota Ambon. Tribuners, bukan cuma penumpang, tarif feri bagi kendaraan bermotor juga ikut naik. Kenaikan tarif kapal feri yang dikelola Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan ASDP Ambon tidak hanya berlaku bagi penumpang. General Manager ASDP Ambon Anton Murdianto mengkonfirmasi kenaikan tarif juga berlaku untuk kendaraan semua golongan. Kenaikan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 842 Tahun 2018. Menurut Murdianto, kenaikan tarif ini diperlukan karena sudah bertahan sejak tahun 2019 lalu. Meski begitu, dia mengaku perbedaan tarif lama dan baru tidak terlalu besar. Hal itu agar tetap memberikan kemudahan bagi para pelaku perjalanan yang sering melakukan penyeberangan.
Sementara kenaikan tarif penyeberangan feri tersebut akan mulai diberlakukan pada Senin 14 Maret 2022 pekan depan. Saat ini pihak ASDP Ambon terus melakukan sosialisasi harga baru kepada masyarakat. Bahwa setiap 2 tahun sekali itu kita bisa ngajuin kenaikan tarif. Nah, karena itu tarif kita itu sudah mulai tahun 2019, sudah 3 tahun belum ada penyesuaian. Maka untuk tahun 2022 ini kita mengusulkan untuk penyesuaian tarif, dan alhamdulillah sudah dapat rekomendasi dari Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, sehingga nantinya pada tanggal 14 Maret 2022 kita akan melakukan penyesuaian tarif. Namun untuk itu kita perlu adanya perbaikan-perbaikan, yaitu pertama adalah mengenai kenyamanan mengenai pengguna jasa, termasuk sarana dan prasarananya harus kita perbaikin semuanya. Dan juga program kita adalah salah satunya adalah mengenai etiketing. Etiketing itu adalah pelaksanaan pemberian tiket melalui non tunai. Tribunas berikut alasan ASDP Ambon naikkan tarif kapal feri Galala Ambon dan Hunimua Waipirit. Setelah 3 tahun, PT Angkutan Sungai Darat dan Pelabuhan ASDP Ambon akan menaikkan tarif pelabuhan pada Senin 14 Maret 2022 mendatang. General Manager ASDP Ambon Anton Murdianto mengaku ada beberapa faktor sehingga pihaknya harus menaikkan tarif pelabuhan tersebut. Salah satunya adalah untuk perbaikan sejumlah pelabuhan yang mulai rusak tergerus waktu. Ia menjelaskan kenaikan tarif tersebut tentunya akan diikuti dengan mutu dan pelayanan yang semakin baik. Apalagi tarif baru yang akan diterapkan nanti tidak terlalu besar. Lanjutnya, kenaikan bukan terjadi pada tarif kapal feri saja, melainkan hanya untuk tarif pelabuhan penyeberangan saja. Sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami hal tersebut karena demi kepentingan para pengguna jasa kapal feri juga. Berdasarkan data dari ASDP Ambon, penyesuaian tarif pelabuhan hanya berkisar di angka Rp1.000 saja. Diberitakan sebelumnya, ASDP Ambon telah berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bagi pelaku perjalanan usai kenaikan tarif pelabuhan tersebut. Bahkan saat ini sedang dipersilakan pembangunan pelabuhan baru di Hunimua. Berisi terus cashless melalui classes. Dan ketiga, kita juga akan melakukan pembaruan mengenai gedung-gedung, juga akan kita lakukan pembangunan setelah adanya penyelesaian di Hunimua itu. Next, kendala sehingga kita belum terlaksanakan mengenai pembangunan ini. Namun demikian untuk tiketing, adapun permasalahan mengenai gedung ini tetap etiketing tetap harus jalan. Karena keputusan direksi kalau kita nunggu pembangunan Tribunal selain kota Ambon dan Malteng, baliho Jeffrey Rahawarin juga bertebaran di pusat kota Namlea, Pulau Buru. Tidak hanya di kota Ambon dan Masohi, sejumlah baliho Jeffrey Apoli Rahawarin juga terpasang di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru. Mantan Pangdam 16 Patimura itu rupanya tidak main-main soal isu keinginannya maju bertarung merebut kursi Gubernur Maluku di pemilu 2024 mendatang. Pantauan tribunambon.com Selasa 8 Maret 2022 pagi ini, baliho pensiunan Jenderal Bintang 3 itu terpasang di sejumlah titik jalanan di kota Namlea. Di antaranya di Jalan Pandopo Wakil Bupati, Bundaran RH Mart, dan Jalan Komplek Kuburan Cina. Baliho bertuliskan Maluku untuk semua, rangkul semua anak negeri itu terpantau juga dipajang di depan kantor Bupati Buru di Jalan Rana Kota Namlea. Jalan di Dusun Pohon Durian, Pulau Buru dipastikan diperbaiki tahun ini.
Jalan rusak di Dusun Sehe Pohon Durian, Desa Namlea dipastikan diperbaiki tahun ini. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru, Siva Alatas, kepada tribunambon.com saat ditemui di ruang kerjanya Selasa 8 Maret 2022. Dirinya menjelaskan selama ini jalan tak diperbaiki lantaran belum ada proses tender. Nantinya pengerjaan jalan rusak tersebut akan memakan anggaran hingga 1 miliar lebih. Sementara terkait dengan dokumen tender, saat ini tinggal menunggu pengiriman ke unit kerja pengadaan barang dan jasa UKPBJ. Seperti diberitakan sebelumnya, ruas jalan di Dusun Pohon Durian, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru mengalami kerusakan cukup parah. Menurut warga setempat, kerusakan jalan sudah cukup lama dengan panjang hampir 1 km. Ya. Namun kita lagi menunggu proses tender. Jadi keterlambatan ini hanya proses tender saja yang belum ada pelaksanaannya. Kalau sudah selesai proses tender, ya langsung dikerjakan. Tapi anggarannya sudah pasti, sudah ada dan pasti dikerjakan tahun ini. Ya, boleh tahu untuk anggaran untuk jalan tersebut kira-kira berapa banyak yang akan disediakan? Itu 1, berapa ya? Saya pastinya itu 1 miliar lebih. Ya. Ya, kalau untuk proses tendernya kira-kira apakah sudah mulai dilakukan ataukah masih dalam proses tendernya? Dokumennya sudah selesai semua, akan disampaikan ke UKPBJ untuk dilakukan proses tender. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 8 Maret 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.